langsung dari Tamarin and Line. Ya, ini syuting kedua. Kenapa masih tempat yang sama? Karena memang tempat ini asik sekali, Bang. Mantap. Terlalu asik, makanya kita masih mau tetap di sini, nggak Jadi ini tempat mau beranjak ke tempat yang lain. Tempat nongkrongnya enak. Apa yang kita bahas hari ini? Kalau kali ini sesi ini kita bahas mengenai uang. Hah? Lagi pandemi begini, pas. Pas sekali lah, Banyak karena- yang kanker ini. Kantong kering. Kantong kering. Kelihatan dari wajah-wajahnya, coba ya. Jadi antara hamba uang dengan hamba Tuhan ya. Nah, kita ini hamba uang atau Hamba Tuhan. Tuhan sendiri kan memberikan sebuah penegasan, pilih aku atau Mamon. Mamon. Udah sedikit bertambah kognitifku Kognitif, tentang ya. firman Tuhan ya kan. Biasa di episode-episode aku kan agak lelet kalau pelajaran firman Masih Tuhan. mending, ini belum nambah-nambah. Brother, kalau kata orang, Iya. uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya, Tapi segala-galanya zaman sekarang butuh uang. ini kalimat menarik. Kan? Uang bukan segala-galanya. Ya, Tapi segala-galanya butuh. butuh uang. Butuh uang. Termasuk orang mati pun Ya. butuh uang. Tapi menjadi penting bagi kita. Ya kan? Orang katanya, Iya. katanya orang, udahlah uang itu mah nggak dibawa mati, bro. Tapi saat dia mati dikuburkan pakai uang. Iya, betul sekali. Cuman lah dari brother, coba lu kasih lu deskripsi tentang hamba Ya. uang sama hamba Tuhan ini. Coba bagaimana? Tapi kalau dari pernyataan Tuhan Yesus mengenai Lukas pasal yang ke-16, Oh, ya kan, mengenai Mamon dan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan supaya kita tidak mendua hati. Nah, itu kan ada kisah yang menarik ya, cerita yang menarik dari Lukas pasal yang ke-16, di mana Tuhan tidak mau kita terikat atau menghambakan diri pada mamon atau kepada uang. Meskipun kita membutuhkan uang, Bang ya. Segala-galanya butuh uang. Bahkan maaf kata nih ya, untuk buang air kecil aja dia harus bayar kan. Ya. Untuk hal yang sangat sepele ya kesannya, Iya, betul itu sih. butuh uang. Berarti memang betul-betul uang itu sentral sekali ya. benar, benar, benar. Maaf, sentral sekali, penting sekali. Untuk Kalau sekarang. ya, penting sekali. Nah, tapi menjadi masalah dan menjadi berbahaya sekali. Nah. Kalau sampai hidup kita itu hanya tentang uang. Oke. Seharusnya hidup kita itu tentang Kristus. Ya. Ya. Segala sesuatu tentang hidup kita harus tentang Kristus. Bagaimana kita menceritakan atau mengkisahkan tentang Yesus melalui hidup kita. Nah, orang kalau menghambakan diri kepada uang, tidak mungkin hidupnya bisa bercerita tentang Yesus. Dari Lukas pasal yang ke-16, ya kan? Nggak boleh ada dua Tuhan. Tuhan atau uang. Emang itu Mamon. cerita tentang apa sih? Kok bisa Tuhan Yesus kasih tahu pilih antara dua? Bukan setan yang dipilihnya ya? Itu dia. Itu kan Sadis sekali ya. jadi Ngeri kali, sebuah Bang. iya, jadi sebuah pertanyaan menarik itu. Iya kan? Kenapa Tuhan menyandingkan Kenapa dirinya Tuhan dengan Yesus, jadi kau harus pilih mana nih? Kau pilih aku atau kau pilih uang? Iya. Atau mamon tadi itu toh? Iya, Bukan kau pilih aku atau kau pilih setan. iya. Iya. Jadi kuat sekali pengaruh uang ini. Bahkan Iya. sampai orang yang biasanya ya kayak temanku ya. Waktu miskin dia, brother. Rajin ke gereja. Tapi Paling hari Senin aja dia nggak ke gereja waktu miskin. nah, Banyak uangnya sekarang ya kan. Kaya dia, tinggalkan Tuhan. nggak mau lagi ke gereja. Jadi sebenarnya ini Banyak kali brother ini kayak gitu, brother. ada pesan penting yang kita perlu perhatikan ya. Perlu kita gali ya dari case seperti ini. Dimana kita harus mengerti bahwa jadi kaya itu jauh lebih berat daripada miskin, Bang. Hah? Gimana? Jauh lebih berbahaya, kaya itu jauh lebih berbahaya daripada waktu kita miskin. Kenapa? Ngeri kali ya. Karena tantangannya besar sampai pada konteks kita nggak perlu lagi Tuhan. Karena semua muanya bisa kita beli dengan uang, sampai pada titik kita bisa nggak lagi perlu Tuhan. Jadi lebih bahaya waktu kita kaya daripada waktu kita miskin. Mengenai bendahara yang tidak jujur. Ya kan, yang Tuhan puji itu bukan ketidakjujurannya, Terus? tapi kecerdikannya. Kecerdikannya dalam mengatasi masalahnya. Lalu menyerempet masalah uang. Di mana ya kan? itu? Di mana tuh ayatnya? Lukas pasal 16 ayat 1 sampai pasal yang ke ayat 1 sampai ayat yang ke-9.
Lalu di ayat yang ke-9 itu puncaknya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya jadi gimana tuh? Tuhan itu ingin mengajak kita untuk memiliki ketergantungan dengan Tuhan, bukan dengan mamon. Karena memang mamon itu sesuatu yang tidak bisa dipercayai. Mamon itu sesuatu yang tidak bisa diandalkan. Mamon yang tidak jujur artinya bahwa mamon itu sesuatu yang tidak bisa diandalkan, sehingga tidak bisa menjadi tempat sandaran kita. Tempat sandaran kita itu Tuhan, yang mana ketika kita punya masalah, Tuhan bisa menolong kita. Faktanya, bangsa Israel waktu di padang gurun, nggak ada apa-apa. Yang ada kematian di sana, gersang, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tapi karena mereka punya Tuhan, mereka bisa tetap hidup sekalipun tidak ada kehidupan di sana. Why? Because we have a living God. Mulai Bang Boim, Artinya? mulai dia pakai bahasa-bahasa, Sekali di udara tetap di udara. mulai dia pakai bahasa-bahasa tinggi. Dilarang Bang Boim. merokok di sini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Itulah menjadi penting bagi kita secara khusus sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, untuk memandang Tuhan di atas segala-galanya. Tapi salah nggak Jadi kaya, jadi kaya. jadi Nah. kaya salah nggak? Nah, ini menjadi Soalnya kadang-kadang gini, kadang-kadang gereja lamaku ya, ya, lebih baik aku susah, aku miskin, tapi aku cinta Tuhan, merana hidupku daripada aku kaya tapi aku mengkhianati Tuhan. Udahlah, tapi bagi aku ya, nggak mau aku miskin, tetap nggak mau miskin. nggak mau aku karena miskin. Berat kali hidup ini. Nah. Dengan aku kaya, bisa aku bantu orang-orang susah. Nah. Camana, camana. Ini betul. Hah? Tapi Filosofiku ya, cuman betul, bagus betul ya kan? sekali. Tetapi Ya kan? ingat, jangan sampai kita melupakan Tuhan pada waktu kita kaya. Dan bukti bahwa kita tetap mencintai Tuhan pada waktu kita kaya dengan kita memperhatikan sesama. Nah, Paulus memberikan peringatan di ayat yang ke-17 dari Timotius 6. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jadi jangan sombong. Ya kan? Oke. Baru punya tas Hermes, udah belagaknya tinggi kali, udah begini-begini, sengaja ditonjolkan mereknya sama orang. Biasa aja kali. Terus biasanya mama spesialita. terus bapak-bapak pakai cincin, ya kan, pakai cincin di 10 jarinya, terus pergi ke pasar untuk menunjukkan bahwa dia orang kaya, pura-pura dia tanya berapa buah sekilo, berapa kilo. Dia nggak tahu yang gini, berapa sekilo? Tunggu bang. Dia nggak tahu yang jual juga orang kaya punya gigi emas 10.000 kilo. Dia nggak tahu orang kaya juga. belum dapat punchline-nya, Bang. Sabar, Abang. Belum lagi apa? Langsung dapat. nyerobot aja dia. Ya kan tidak ada yang perlu kita sombongkan karena semuanya punya Tuhan. Seperti kalimatnya Ayub. Apa kata Ayub? Apa tuh? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini sebenarnya sebuah pesan moral yang luar biasa yang diberikan, ditunjukkan oleh Ayub. Bagaimana dia bisa tetap mengasihi Tuhan, tidak seperti istri dan anak-anaknya yang materialistis, matrek. Bahkan istrinya meninggalkan dia dan meninggalkan Tuhan. Dari sudut pandang brother kan lebih banyak pengetahuan tentang firman nih. Jadi kalau orang kaya, boleh nggak sih? orang miskin, dosa nggak sebenarnya? Oke, nanti saya bahas, brother. Tapi belum selesai ini tadi ayatnya. Iya. Peringatkanlah supaya tidak tinggi hati atau tidak sombong, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu tidak tentu. Kenapa? Karena ada kalanya kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan. Nih contoh di masa corona ini, nggak sedikit, brother. Mungkin brother juga punya ya pengalaman atau case seperti ini. Nggak sedikit orang sekaya-kayanya punya uang banyak, brother. Tapi ketika kena corona nggak berdaya loh dia. Semua kena. Uang kekayaannya tidak berdaya, tidak bisa menyelamatkannya. Betul. Setuju aku Bayangkan. setuju. Kali ini aku setuju. Setuju aku 1000%. Setujunya. Aku tangkap dia salah ngomong. Jadi, Terus. iya, jadi nggak bisa menyelamatkannya. Bayangkan, itu menunjukkan bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya atau sesuatu yang nggak bisa kita harapkan. Yang kita harapkan itu Tuhan. Miskin pun kita, tapi kita bergantung sama Tuhan, tetap ada yang menjadi kebahagiaan kita. Apa itu? Minimal bahwa kita suatu hari nanti akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan bersekutu dengan Dia selama-lamanya di surga. Dan bukankah ini yang menjadi sumber kebahagiaan kita? Oh, jadi kekayaan di sini tuh bukan cuman uang ceritanya. Iya, seharusnya begitu.
kekayaan ini dalam hal ini. Tapi nanti kita akan explore. Soalnya udah closing ini sesi pertama. Iya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Oke, gini brother. Jadi pertanyaanku sebetulnya bagaimana? Kok jadi serius aku ya? salah. Maksud aku, bagaimana kita sebagai orang Kristen lah ya pada umumnya menyikapi atau memandang orang kaya atau orang miskin? Salah atau enggak? Soalnya kadang-kadang kan kalau orang miskin, minder, nggak ada uangnya, orang kaya sombong. Ini kan konotasi-konotasi pada umumnya kan. Macam mana lah brother menjelaskan lah dalam bentuk ini rohani ya kan? Ya ini menarik. Memang Alkitab memberikan teguran keras kepada orang kaya. Iya kan banyak kali Iya, kan? seperti anak muda yang kaya itu. Iya kan? Yang Lebih ketika mudah seekor unta masuk lubang jarum. dia bilang kan bahwa dia bersedia untuk melakukan apapun. Tuhan kasih tahu, lakukan ini sudah, lakukan ini sudah. Lalu Tuhan kasih tahu. Bukti bahwa dia apakah benar mengasihi Tuhan dengan benar, Tuhan kasih tahu. Ya udah, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Tapi sebentar dulu. Orang kaya itu sebetulnya dia bisa melakukan hukum Taurat. Iya bisa Dan dong. Tuhan Yesus tidak menampilkan bahwa dia melakukan. Dia baik sebenarnya. Dia baik kan. Tetapi gitu. karena dia ingin menunjukkan cintanya, kasihnya kepada Tuhan yang begitu besar, dia tanya sama Tuhan Yesus kan. Ya, dia mau apakah kau mau sempurna kan? Apa gitu. yang harus dilakukan ya? Iya. Terus if you want to be perfect kata Tuhan Yesus, jika kamu ingin menjadi sempurna, juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Bagaimana reaksi anak muda itu? Sedih hatinya karena banyak hartanya. Itu dia. Sebenarnya jangan jadi salah kesimpulan juga. Kalau begitu, kalau kita mau mengasihi Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan, ya udah kita jual aja harta kita. Jangan. Bukan konyol begitu. Kalau Bapak Ibu mau jual, udah kasih sama saya aja. Pulang dari sini si pangeran jual semua motornya, maksud harta kekayaannya. Iya, itu pun kalau ada. Belum lunas katanya. Ini semua. Sorry ya Bang Pangeran ya, sorry ya. Nah, jadi lupa gue. Orang kaya yang muda itu. Orang kaya itu. Berangkat dari pertanyaanku, bagaimana kita memandang orang miskin, orang kaya? Bagaimana supaya terhiburlah kita ini dengan kebenaran itu. Betul. Jadi anak muda itu akhirnya apa? Sedih. Hatinya karena banyak hartanya. Jadi nggak harus sebenarnya kita meninggalkan, tapi kasuistik. Kenapa Tuhan meminta supaya anak muda itu meninggalkan hartanya? Karena hatinya itu melekat pada hartanya. Pada kekayaan ya. Nah, Tuhan tidak ingin hati kita itu melekat kepada sesuatu atau kepada seseorang di luar daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya hati kita itu hanya melekat pada Dia. Enggak kepada siapapun. Karena memang apapun dan siapapun tidak bisa kita andalkan. He is the only one. Bagus sekali Bang kata-kata ini. Coba brother ini saking bagusnya sampai begini tangan begini. Coba brother ulang sekali lagi supaya bapak ibu yang ada di rumah bisa mendengar power statement. Iya. Tidak ada sesuatu apapun atau seseorang yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Setuju. Apa kata Tuhan Yesus? Ya kan? Kamu harus membenci ibumu, ayahmu, saudaramu. Oh iya. Iya. Waktu aku baca ayat itu terkejut. Kok disuruh membenci? Iya. Maksudnya begini, kalau sampai kasih kita terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap ibu, terhadap istri, itu lebih besar daripada Tuhan, kita nggak layak. Jadi jangan sampai kasih kita terhadap seseorang atau sesuatu itu lebih besar daripada Tuhan. Dalam kali. Gitu. Itu maksudnya, brother. Termasuk makanya harus ikut program Rema ini disaksikan terus. Iya. Supaya mendapatkan banyak pencerahan. Gini lah, tadi kan brother. Terus nggak tegang pula lagi kan? Cukup yang tegang cuma pemain keyboard. Gini brother. Belum jawab tadi pertanyaanku. Iya, berdosa atau enggak? Orang miskin sama orang Jadi, kaya. salah enggak? Ya enggak salah. Yang salah itu kalau kita enggak hidup untuk kemuliaan Tuhan. Miskin pun enggak jamin pasti masuk surga. Hanya karena Tuhan memberikan teguran keras kepada orang kaya, lalu orang miskin berarti, aku aman, aku nggak kaya, aku miskin, berarti aku selamat. Karena jaminan dari masuk surga bukan miskin atau kaya, cinta Tuhan. Tunggu. Tumben motong-motong ini, biasanya berada yang motong. Kau harus nyanyi satu lagu. Oh gitu? Iyalah, biar apa kali apanya itu. Mainkan kunci E berarti. Ayo. Pukul 2 pukul brother. Ya. Pukul 2 pukul. Lagu ini menceritakan bahwa selain Tuhan itu nggak ada yang lain yang kita harapkan. Iya, kecewa kita kalau kita mengharapkan sesuatu di luar Tuhan. Apa yang membuat kita sering kecewa dalam hidup ini?
ketika kita mencoba untuk mengharapkan sesuatu di luar Tuhan, ketika kita mencoba untuk bahagia di luar Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan penghianatku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kasih lu tepuk tangan yang meriah buat Haleluya. Saatnya Bang Boim. Jadi sebetulnya lagu ini cocok sekali. Nggak, hari Abang kasih tahu dulu sebelum sebetulnya. Ini udah kayak KKR kita. Saatnya Abang kasih tahu apa? Saatnya Abang berkata paten juga. paten kali. Jangan Oke. sampai hilang ciri khas Abang ini. Masuk kita tadi ya, pertanyaan Brother Mike ya. 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Ciri-ciri. Dari orang yang hamba uang itu ya. Supaya tahu orang-orang di rumah sana, jangan-jangan salah satu ciri yang berada sebutkan ini nanti Ada pada mereka. Ada pada mereka. Atau ada pada kita. Kita bukan satu, Iya. 2, 3, 4. Kasih tahu, Aduh. Brother. Kasih tahu. Iya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uang loh. Ya, jangan sampai salah. Salah kali berarti pendetaku Iya. selama ini ya. Uang itu nggak salah. Ya, Cinta uang. ya kita nggak bisa memungkiri, bahkan pendeta atau rumah Tuhan atau pekerjaan Tuhan juga butuh uang. Gitu Pikir loh. selama ini uang lah kejahatan itu. Mati. Terus mati aku jangan lama-lama. juga kita jadi anti sama orang kaya, meskipun Ya. nggak sedikit orang kaya itu yang ngatur-ngatur pendeta, ngatur pelayanan. Tapi nggak sedikit mereka yang tulus, yang baik, yang memang tulus banyak bantu orang yang pekerjaan baik Tuhan. juga. Yang salah itu adalah cinta uang. Jadi ciri-ciri dari orang yang disebut sebagai hamba uang adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Loh, kok bisa? Iya betul. Memang ada orang yang sampai rela melakukan pembunuhan, pengkhianatan dan lain sebagainya macam hal-hal yang konyol karena uang. Iya ya. Bahkan sesama saudara Dia sendiri. rela melawan apapun demi mendapatkan uang. Coba sampai segitunya. Apa yang terjadi di realita kehidupan sehari-hari ya? Sampai seperti itu. Sudah dicatat sama Alkitab ya? Jauh-jauh hari. Itu aku lihat ada satu keluarga ya, ribut kakak beradik, anak sama bapak, saudara sama saudara, rebutan harta ngono gini. Itu yang membuat rebutan, harta kekayaan. Ada juga di firman rupanya. dan itulah yang membuat kita penting untuk baca Alkitab setiap hari. Orang kalau rajin baca Alkitab, tidak mungkin dia tidak berubah. Idealnya ya, semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, hidup kita diwarnai oleh firman Tuhan. Seberapa banyak firman yang kita masukkan dalam pikiran kita akan mempengaruhi kualitas hidup yang kita jalani setiap hari. Gitu, brother. Nah, Mantap khotbah brother, mantap. ini sudah memang udah mengarah ke KR sebenarnya ini. Iya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, yang dimaksud dengan orang yang cinta uang itu seperti apa? Ya. Tadi kan orang yang disebut hamba uang adalah orang yang cinta uang. Ya. Tapi yang disebut dengan cinta uang ini orang yang seperti apa? Orang yang tidak pernah merasa cukup pertama, brother. Orang yang tidak Pernah merasa cukup. Dia nggak pernah merasa cukup. Oke. Lalu dia berani berbuat dosa asalkan mendapatkan uang. ngeri kali. Ini yang disebut dengan cinta uang. Ngeri kali. Satu tadi apa? Sekalipun berdosa,
Dia tidak cukup dengan Tidak merasa, nggak tidak pernah merasa cukup. 2, berani dia berdosa. Iya, berani dia berbuat dosa asalkan dapat uang. Tidak pernah merasa cukup. Sebenarnya uangnya cukup, misalnya 10 juta. 10 juta. Tapi karena keinginannya lebih besar daripada kebutuhannya, jadi nggak pernah merasa cukup. Seharusnya kan kita harus belajar bersyukur dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan belajar untuk mencukupkan diri dengan segala apa yang kita miliki. Bahkan ketika kita serba berkecukupan, bahkan berkelimpahan, ya selalu kita harus merasa cukup dengan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Yang kedua ini yang bahaya. Berani berbuat dosa asalkan mendapatkan uang. Karena apa? Letak kebahagiaannya pada uang. Seharusnya kebahagiaan kita hanya pada Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Sukacitaku adalah Tuhan. The joy of the Lord. Itu kan ada lagunya. The joy of the Lord is my strength. Jangan nyanyi lagi, brother. Cukup. Enggak, aku takut abang ini nggak tahu kuncinya. Terus. Bukannya apa? Terus. Jadi sukacita dalam Tuhan adalah kekuatanku. Jadi kalau kita mau kuat, jangan mengandalkan uang. Kalau kita mau kuat, jangan andalkan seseorang. Semuanya itu bisa mengecewakan. Tapi mengapa kita harus mengandalkan dia? Karena dia nggak pernah mengecewakan kita. He will never disappointed us. Nggak akan pernah dia mengecewakan kita. 3, poin ketiga. Yang ketiga, berani berbuat dosa demi nggak keluar uang banyak. Ini yang Itu ketiga. pelit itu. Tuh. Berani. itu. Abang cerna dulu kali baik-baik. Coba. Ya itu sama dengan pelit. Dia juga. dia berani berbuat dosa asalkan nggak keluar duit banyak. Dia berani berbuat dosa asal nggak keluar uang banyak. Nah, contohnya apa? Coba kasih contoh. Orang yang tilap pajak. Waduh. Orang Nanti kita setelah ini bicara pajak. Bayar pajak nggak kita ini? nggak kasih data palsu supaya nggak dia apa? Oh, Iya. ngerti ya, supaya nggak keluar banyak pajak. Pokoknya Jadi, itulah, data pokoknya palsu. itulah. Iya. Udah ngerti lah, pokoknya itulah. Terus, Itu kan dosa kan? Tapi sengaja dia melakukan dosa itu supaya nggak keluar duit banyak. Gitu. Itu maksudnya, brother. Oke. Tadi yang kedua kan dia berani berbuat dosa asalkan mendapatkan uang. Kalau ini Yang kedua ini berani berbuat dosa, asalkan nggak keluar duit banyak. saya keluar duit banyak. Oke, yang lain ada nggak? Ambak uang itu tamak yang selanjutnya. Tamak ya. Iya, tamak. Tamak itu yang kalau dari jauh kita lihat kok nggak tamat. Tamak dia. Itu tamat. Tamat. Dan nyambung dia, Pak. Maksudnya tampak. Oh, tamat. Nggak dapat plesetannya Bang ini. Itu yang kita ngambil ikan di kolam itu. Tampak. Tambah ikan. Terus. Jadi tamak ya satu ya, tamak. Apa tamak? Ya udah tamak. Kok dia coba. Jadi bingung benar menjelaskan. Ya, jadi yang pertama tadi tidak pernah merasa puas. Ya. Yang kedua dia berani berdosa Untuk demi menghalalkan segala cara lah untuk mendapatkan uang. supaya dapat uang. Yang ketiga juga dia berani berbuat dosa asal nggak keluar uang banyak. Ya, yang selanjutnya tamak. Tamak. Oke. Itulah ciri-ciri. Kasih lu pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, Supaya bapak apa? ibu yang ada di rumah terkait dengan Uang. hamba uang. Iya, gini. Kasih lu di segmen terakhir ini, Bang. Iya, ini sudah hampir closing ini soalnya. Bang Pange udah ngangkat kode ya kan? Iya, karena udah lemas aku lihat dia. Iya, udah lemas. Karena baru makan tadi dia. Coba, Jadi gini, kasih closing. hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ya supaya kita nggak jadi hamba uang. Beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Ingat, uang itu bukan segala-galanya. Uang itu tidak kekal. Uang itu tidak kekal karena uang itu tidak kekal. Masa kita mengharapkan sesuatu yang tidak kekal? Yang kedua, uang tidak bisa menolong kita. Ada masa di mana uang sama sekali tidak berguna. Sama seperti tadi case-nya kalau sudah kena corona. Kan nggak sedikit orang kaya yang mati karena kena corona. Iya. Uangnya yang banyak itu nggak bisa menolong dia loh. Betul. Jadi ada masanya uang itu tidak berguna. Coba ini harus jadi bahan pertimbangan kita. Supaya kita tidak memandang kayaknya kita nggak bisa hidup tanpa uang. Betul kita butuh uang. But we have Lord. Nah, jadi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa uang dapat memberikan jaminan mutlak. Karena dalam sekejap bisa saja semuanya lenyap. Sama seperti dari kisah Ayub. Kaya raya kan dia. Alkitab bilang bahwa Ayub itu kaya raya. Tapi semua hilang, lenyap dalam waktu sekejap. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita punya itu punya Tuhan, bukan punya kita. We are the manager, but He is the owner. My senior pastor pernah bilang begitu, told me.
Dia bilang begini, Who's bahwa that? Who's that? ya adalah Ya, senior pastor. pastor yang sangat menginspirasi saya bahwa kita ini manajer, but he is the owner. Kita harus ingat, ya. Jadi sebanyak-banyaknya harta kita, itu semua titipan. Sama seperti tukang parkir, dia nggak boleh sombong, banyak mobilnya, dititip itu, bukan punya dia, punya orang, Pak. Iya. Aduh, kita benar-benar puas nih hari ini. Karena telah banyak yang kita diskusikan kali minumannya. kebenaran. Tapi apa yang membuat kita benar-benar puas ditambah dengan minuman dan makanan yang Dan enak sekali. tempatnya juga. Tempatnya memang betul-betul cozy. Ini sih memang, Kasih tahu aduh, lagi. pokoknya harus datang ke tempat ini. Sekali lagi apa namanya? Jangan sampai salah, Bang. Tamarin and Lime. Oh benar. Bibirnya kali ini benar. Udah bertobat. Ini tempat sangat recommended, High recommended. excellent, servisnya, makanannya enak pokoknya. Ya. Intinya Kita tunggu kehadiran Anda di tempat ini. Gitu. Jadi gitu, brother. Jadi gambaran seperti itu ya. Jadi ya. dah jadi- kita tutup lah, udah Jadi- kepanjangan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Dan jangan sampai kita menjadi hamba uang. Karena nggak mungkin kita bisa dilayakkan oleh Tuhan ketika kita menghambakan diri pada uang. Kita hanya bisa dan harus menghambakan diri hanya kepada Tuhan. Dan Dia layak menjadi Tuhan kita karena Dia telah menebus kita, membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya. Tuhan Yesus Amin. memberkati.